Anda bahwa dengan berpikir positif ternyata mampu meningkatkan imunitas tubuh. Nah, itulah sebabnya khususnya bagi Anda yang sedang menjalani masa karantina harus selalu berpikir positif agar terhindar dari segala jenis penyakit. Dan saat ini sudah bergabung bersama kami seorang motivator yang baru saja dinyatakan sembuh dari virus corona atau COVID-19. Ada Tum Desem Waringin. Langsung saja kita sapa. Selamat siang Pak Tum, salam dahsyat. Apa kabar Anda hari ini Pak Tum? Selamat siang, kabarnya dahsyat atau dahsyat banget? Hari ini pas kabarnya dahsyat banget, mbahnya dahsyat. Begitu gembira sekali ya Pak ya mengekspresikan bahwa ternyata sudah 2 kali tes hasilnya negatif. Saat ini sudah berada di rumah Pak Tum, kita semua juga sangat senang mendengarnya. Tapi bisa Anda ceritakan bagaimana pengalaman Anda ketika menjalani karantina di rumah sakit Pak Tum? Ya, di karantina di rumah sakit kan kebetulan ini bisa satu kamar sendiri. Tetapi juga betapa lonely-nya di sana. Terus ketika demam tinggi, menggigil, susah bernapas. Aduh, gitu. Orang yang positif thinking juga bisa negatif thinking loh ya. Jadi ya, seperti itu ya Pak ya. Oke, tapi di beberapa akun sosial media seperti di Instagram begitu Pak Tum mengunggah foto dengan menunjukkan gambar yang gembira. Bahkan Pak Tum ini menuliskan caption bahwa hati yang gembira adalah obat. Nah, ini gimana sih Pak bisa tetap menerapkan berpikir positif sementara satu sisi juga harus melawan virus corona? Jadi kalau gini loh, bedanya positif dengan optimis ya. Kalau optimis itu pasti hidup, pasti hidup, pasti hidup. Pada waktu saya baca buku Good to Great, satu jenderal yang ditahan di Vietnam yang paling lama begitu ya, 8 tahun. Dan ternyata dia mengatakan, saya tidak optimis. Teman-teman saya optimis, mati duluan. Kenapa? Karena mereka kecewa. Kalau positif, itu kenyataan yang paling buruk tanpa pernah kehilangan harapan. Nah, ini penting sekali. Orang yang mau dibebaskan zaman di perang Vietnam, oh tanggal sekian pasti tank defense pasti dibebaskan, ternyata tidak dibebaskan, kecewa, sakit hati, patah semangat karena mengalami apa yang dia yakini 100%. Nah, kalau orang positif itu 80% yakin, 20% antisipasi. Oke, jadi orang positif ya, jadi lebih sedikit kecewa gitu ya Pak? Iya, karena mau menghadapi kenyataan yang paling buruk tanpa kehilangan harapan. Nah, ini ya beda. Bedanya apa sih orang yang pesimis dengan yang positif? Kalau orang yang pesimis merasa bahwa kejadian buruk ini sudah tidak ada harapan lagi. Jadi sekarang dan selama-lamanya akan mengalami seperti ini. Oke. Kayak misalnya badai corona ini. Ya. Selain berpikir positif juga, apalagi yang Pak Tum terapkan saat menjalani karantina, saya dengar juga ini Pak Tum suka nyanyi-nyanyi bersama dengan para petugas medis. Gimana sih Pak tips-tipsnya? Sampai nari-nari juga, yes gitu ya. Jadi tipsnya begini, kalau kita mau positif dan menghadapi kenyataan yang paling buruk, tekniknya bagaimana sih supaya hati kita kan gembira? Ada orang bilang, bersyukur, boleh. Kalau Anda sabar, ikhlas, dan bersyukur, itu sebetulnya bahagianya naif. Kalau orang positif beda, hanya sekedar bersyukur. Bersyukur penting. Saya ngajarin di Instagram saya @tumdesemwaringin.tdw bagaimana teknik bersyukur supaya kita bahagia. Tapi bahagia not enough kalau mau positif. Kalau positif itu bahagia. Kalau kita mau bahagia itu kan resepnya cuma 3: sabar, ikhlas, dan bersyukur. Sabar, oke. Ikhlas ketika harus kehilangan, bersyukur terhadap apapun yang dipunyai. Tetapi kenapa naif? Karena kalau orang positif bukan hanya sabar, ikhlas, bersyukur, tapi melainkan mereka juga PUN, progress, useful, and meaningful. Maksudnya apa? Kalau kita bahagia hanya sekedar bersyukur, bahagianya seolah-olah menghentikan kemajuan kita. Tapi kalau kita positif, nah itu kita progress, berarti kita harus progress ini. Terus kemudian harus useful, bermanfaat untuk orang banyak. Dan harus meaningful, something yang bermanfaat. Nah, teknik saya untuk positif, supaya menguasai emosi, ada 4 hal. 1, ubah gerak. Ternyata kalau Anda geraknya begini, Anda senyum, berdiri tegak, dagu ke atas. Posisi seperti ini, Anda diminta untuk mengingat-ingat hal yang menyedihkan, tidak bisa. Ketika Anda lunjak-lunjak, yes, dan senyum, dagu ke atas, tarik nafas, yeay! Oke, Anda tidak bisa sedih. Tips-tipsnya ya Pak ya, ada kemudian gerak tubuh yang harus dipelajari juga. Silakan dilanjutkan Pak. Coba fokus. Jadi saya hentikan yang namanya WhatsApp group, karena kalau WhatsApp group selalu ada yang bukan jahil lah, sorry mohon maaf gitu ya, yang iseng bahwa dia merasa berjasa, berita negatif di sini dimasukkan ke tempat yang
sana bahwa dia yang pertama. No, sudah. Kita fokus kalau sudah kena. Takut itu penting untuk waspada. Tapi kalau kita sudah kena, fokusnya butuh yang positif tadi dong. Jadi kita cari berita-berita yang positif, lomba-lomba lawak, YouTube yang lucu-lucu, gitu, yang seru-seru. Ini fokusnya kita arahkan ke yang positif, termasuk memberi artinya. Kemudian yang keempat, gerakannya, fokusnya, makanya saya nyanyi-nyanyi, kemudian fokusnya ke hal-hal yang menyenangkan, terus baca firman Tuhan juga, itu jadi fokusnya kita percaya, jadi sandarkan diri pada Tuhan itu, jadi kita lebih damai dan tenang. Kemudian yang ketiga, keyakinan kita, bila begini maka begini. Nah, saya ubah keyakinan, kok saya kena dulu toh ilmu memberi arti, ternyata saya kena dulu ini padahal belum sembuh. Waktu itu saya yakini Tuhan ini ngasih saya kena duluan supaya saya bisa memotivasi orang-orang yang lain dan saya dikasih sembuh duluan loh. Jadi keyakinannya ini dikasih sakit duluan dan sembuh duluan. Ternyata menurut dokter saya termasuk sangat-sangat cepat. Jadi hari ini pasien-pasien di rumah sakit saya minta WhatsApp pribadinya dan saya minta izin mereka apakah saya boleh menghubungi, rumah sakit mengizinkan dan pribadinya mengizinkan, saya motivasi pribadi one on one supaya mereka semangat. Pikir positif ya Pak, luar biasa sekali Pak Tum. Tapi selain menerapkan kepada diri sendiri, ini Pak Tum di sana juga memberikan semangat yang begitu tinggi kepada para petugas medis. Sebagai seseorang yang pernah di karantina, Pak Tum melihat langsung bagaimana perjuangan berat mereka ketika harus menemani para pasien COVID-19. Seperti apa Pak, bisa Anda sampaikan? Inilah, jadi kalau saya ajukan tadi ya, termasuk kata-kata, makanya nyanyi nada itu penting sekali. Tetapi bagaimana, ternyata saya belajar dari Viktor Frankl, seorang tahanan Kemnasi 3 tahun gitu ya. Dia menyatakan bahwa orang-orang yang survive itu ternyata gampang. Satu, yang punya tujuan dan impian. Saya tulis tujuan saya menyelesaikan buku saya Happiness Revolution gitu ya, Business Revolution juga hampir finish. Terus kemudian yang kedua, yang cuek. Maksudnya cuek itu digebukin di apa? Yang berkeluh kesah malah matiin duluan. Berkeluh kesah boleh nggak? Boleh sama dokter, tapi jangan sama semua orang gitu ya. Sama suster boleh. Nah kemudian yang ketiga adalah yang hati gembira tadi. Tapi yang keempat ini yang menarik. Ternyata orang-orang yang tahan itu adalah orang-orang yang membantu orang lain. Jadi fokusnya bukan diri sendiri. Jadi saya fokus untuk membantu. Ayo membuat dokternya ceria, biar harinya ini saya godain, saya nyanyi, saya ajak joget-joget gitu. Jadi terus kemudian apa yang bisa saya bantu? Saya galang untuk e-learning gitu ya. E-learning di tungdesempari.tw itu saya e-learning sehingga 100% kita sumbangkan untuk APD. Karena saya pada waktu itu pakai Zoom dengan TDW Group saya untuk pertama kalinya. Pada waktu itu ada petugas kebersihan itu pakai APD tidak layu. Presek untuk sepatunya, pandu presek di sini. Saya nangis saat itu. Saya bilang, ayo TDW Group, do something untuk bantu rumah sakit. Baik, nah, Pak, singkat saja Pak, cara untuk mereka yang ingin berdonasi kepada para petugas medis di sana seperti apa? Singkat saja. Jadi di kitadonasi.com, silakan Anda share di sana. Saya kasih bahwa Anda dapat 15 seminar e-learning dan ketika nanti badai corona berlalu, saya kasih seminar saya 5 hari marketing revolution supaya Anda bangkit dalam kondisi krisis ini senilai 36 juta rupiah sendiri, gitu ya, total 44 juta rupiah. Anda donasi hanya 200.000, Anda sudah dapat 15 e-learning live. Kalau yang sudah berlalu, Anda boleh istilahnya dapat rekamannya juga yang belum berlalu. Setiap jam 2 ini selalu ada seminar live dengan pembicara yang lain. Saya catering, jadi 100% kita sumbangkan. Baik. Hasil asuransi saya sumbangkan juga. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Tunggasam Waringin sudah memberikan dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kudus nama.